Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat ini berada, alhamdulillah. Pada kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah, saya dan juga sahabat-sahabat di rumah, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan langkah-langkahnya, cara-caranya, bagaimana cara membuat obat sederhana, obat alami untuk penyakit lambung. Dan cara ini sudah saya praktekkan bagi sahabat-sahabat yang kena penyakit lambung, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Begitu. Dan maka dari itu saya akan memberikan langkah-langkahnya ini kepada sahabat-sahabat, agar sahabat-sahabat di rumah yang punya penyakit lambung mudah-mudahan bisa diatasi dengan cara seperti ini. Ya, seperti apa cara-caranya, langkah-langkahnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Lanjut, jangan di skip-skip ya kalau nonton. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja sahabat-sahabat ya, bagaimana sih caranya mengobati penyakit lambung yang kita derita, yang kita alamin? Oke, ini cara cukup simpel, cara alami sahabat-sahabat ya, cara alami yang sudah saya uji, yang sudah saya praktekkan. Dan ini hasilnya alhamdulillah luar biasa, banyak perkembangan yang signifikan, yang bagus lah untuk kesehatan lambung kita. Jadi sahabat-sahabat, apa saja yang perlu dipersiapkan bahan-bahannya? Pertama, sahabat-sahabat harus mencari lidah buaya. Seperti ini sahabat-sahabat. Ini barusan saya motong. Ini sudah saya cuci, sahabat-sahabat, sudah bersih ini. Ya. Jadi ketika kita sudah selesai memotong lidah buaya, kita cuci sampai bersih. Ini saya banyak ngambilnya sahabat-sahabat. Ada 5 ini. Ini saya pegang 2 ya, 2 lidah buaya. Apa yang dibutuhkan dalam lidah buaya ini sahabat-sahabat? Ketika selesai dicuci, lalu kita kupas. Ini, buang kulit luarnya sahabat-sahabat. Dibuang dari ujung sini sampai ke sini ya. Jadi semuanya dibuang kulit atasnya. Dibuang, setelah itu kita ambil sendok atau pakai apalah, terserah caranya sahabat-sahabat. Kita siapkan 1 gelas seperti ini. Jadi kita ambil sendok, kalau saya biasanya sendok sahabat-sahabat ya, kita kerok ini. Gelnya ini yang dibutuhkan. Jadi putih-putihnya ini loh. Seperti, nah ini yang dibutuhkan. Seperti air liur ini loh. Ini bagus untuk kesehatan lambung. Jadi kita kerok. Kita gerut, terus kerok terus sehingga sampai habis ini. Nanti jadinya biasanya setengah gelas. Kalau 1 seperti ini biasanya jadinya setengah gelas. Bahkan lebih, tergantung dari seberapa banyak gel lidah buaya yang ada dalam lidah buayanya ini, begini ya. Jadi kalau sudah jadi setengah gelas, kita taruh dulu. Lalu langkah berikutnya sahabat-sahabat menyiapkan air setengah botol seperti ini. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Ini lalu kita panasin ya. Kita taruh ke kompor, kita taruh ke panci, kita taruh ke panci, lalu kita panaskan. Di atas kompor itu kita panasin. Kurang lebih 7 menit lamanya kita panasin, agar takut ada kuman atau apa segala macam. Tapi itu caranya begitulah, kita panasin sehingga nanti air ini akan menjadi segini. Kalau kita tuangkan, katakanlah jadi 1 gelas. Ketika sudah nyampe 7 menit, kita tuangkan ke sini. Air panas tadi itu kita langsung tuangkan, kita satukan dengan gel lidah buaya ini. Ya, biasanya jadi 1 gelas seperti ini. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Karena ini gelasnya ini kecil, jadi ini cuma tutorial, jadi mohon dimaklumin begitu ya. Jadi setelah itu apa yang harus sahabat-sahabat lakukan? Jangan lupa sahabat-sahabat, yang berhak menyembuhkan segala macam penyakit termasuk penyakit lambung ini adalah Allah. Ya, ini hanya sebagai perantara saja, sebagai temuan saja, ilmu saja begitu loh. Baik pil, sirup, pengobatan-pengobatan yang lain itu hanya perantara saja. Yang berhak menyembuhkan hanya asyifa itu Allah.
Caranya bagaimana? Kalau Allah yang ujung-ujungnya ini dijadikan tumpuan, jadi kita menggunakan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah obat syifa. La syifa'a illa syifa'a bi Qur'anil azim. Jadi tidak ada obat yang paling manjur, itu Al-Quran. Jadi saya mengimani sebagai orang Islam. Ya, mohon maaf kalau kalimatnya tadi salah teksturnya. Tapi intinya Al-Quran ini adalah sebagai obat. Jadi kita menggunakan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Apa sih suratnya yang kita baca? Kalau saya pribadi, saya biasa menggunakan surat yang biasa-biasa saja, yaitu surat Al-Fatihah. Kita baca sebanyak 7 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Setelah itu mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah gel lidah buaya ini sama campuran yang dicampur dengan air panas ini, mudah-mudahan Engkau jadikan sebagai obat yang sangat manjur, obat yang sangat baik, obat yang sangat bagus untuk kesehatan lambung saya. Seperti itu sahabat-sahabat. Setelah sampai 7 kali membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian kita tiupkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah, selesai berdoa kepada Allah sesuai hajatnya sahabat-sahabat, lalu kemudian kita tiupkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita aduk, sahabat-sahabat ya, aduk sampai rata, lalu kemudian kita minum. Minum sama gel-gelnya ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Beluk-beluk seperti ya. Kalau misal panas, ini kita siapkan lepe. Kalau ini sudah dingin, kita langsung minum. Begitu. Jadi saya sarankan ini, usahakan waktu minum kita usahakan panas, sahabat-sahabat. Ketika panas itu, jadi saran saya kita tuangkan ke lepek saja. Kalau ini dingin sudah karena kelamaan kita tidak meminumnya, itu biasanya nanti kurang bagus untuk kesehatan di lambung ini. Malah bisa-bisa timbul yang hal-hal yang kurang enak, tambah kurang enak. Makanya usahakan ketika panas, ketika baru kita tuangkan air yang dipanci tadi, air panas tadi sudah disatukan ke ini, kita lalu berdoa, langsung sudah baca Al-Fatihah, langsung berdoa, langsung kita tuangkan ke lepek, seperti itu. Jadi saran saya usahakan minum ketika ini masih posisi panas, kita siapkan lepek langsung ya. Kalau ini sudah kelamaan, ini fungsinya kurang bagus, sahabat-sahabat ya. Jadi minumlah sampai habis, sahabat-sahabat. Kalau bisa biasanya jadi 2 lepek kalau cuma 1 gelas seperti ini, 2 lepek ya, minum. Itu lakukan 1 hari 3 kali, usahakan sebelum makan, pagi, sore, malam, sahabat-sahabat. Dan ingat juga, penyakit lambung kan banyak macam penyebabnya. Penyakit lambung juga banyak pemicunya. Banyak penyebab dan pemicu. Dan ada hal-hal makanan-makanan yang dilarang oleh kedokteran, oleh dokter, bidan ataupun praktis atau apapun itu, tolong dijaga. Yang tidak boleh makan terlalu pedas, yang semacam-macam lah. Itu harus juga dijaga, sahabat-sahabat, selama proses pengobatan. Dan usahakan cukup istirahat juga, paling tidak 8 atau 7 jam lah, 1 hari semalam itu harus usahakan istirahat yang cukup. Ini lakukan selama 3 kali sehari semalam. Sampai kapan? Sampai lambungnya sahabat-sahabat sembuh total. Begitu loh. Kalau cara ini sudah selesai, masih belum sembuh, cara yang kedua, sahabat-sahabat, bisa beli permen karet. Saya mohon maaf di sini tidak bisa memberikan beli permen karet. Kalau asam lambung, ini asam lambung ya, asam lambung yang sering naik ke tenggorokan, panas ini, usahakan beli permen karet. Ya, permen karet yang 500-an itu atau berapa harganya saya tidak tahu, itu kita kunyah. Begitu, itu terus, itu kunyah terus sampai banyak memproduksi air liur di sini. Jadi mau sama
Jadi gunanya itu untuk memproduksi air liur agar banyak. Jadi kesehatan lambung ini juga bisa kita kontrol. Itu bagus sahabat-sahabat untuk asam lambung. Ketika asam lambung naik, beli permen karet itu sudah. Ya. Terus permen karet belum bisa. Masih belum bisa. Itu lakukan sampai sahabat-sahabat enak. Perutnya ini, lidah buaya itu harus rutin 3 hari, 1 hari semalam 3 kali. Kemudian permen karet ini ya. Permen karet kita kunyah terus sampai perut kita enak. Karena kalau memproduksi air liur kita bagus, enak, insya Allah nanti asam lambungnya juga mulai stabil lagi seperti itu. Terus langkah yang ketiga, saya katakan cara yang ketiga, kalau dari semuanya itu belum sembuh, saran saya sahabat-sahabat, saya mohon maaf bahasa Inggris saya kurang bagus cara menyampaikannya. Saya bacakan ini nih, obatnya bagus sahabat-sahabat, ini sudah teruji. Tapi harus resep dari dokter, sahabat-sahabat harus periksa dulu ya. Ini Kaplet Skopma Plus. Ya, ini. Seperti ini modelnya. Ya. Ini saya bacakan lagi, Kaplet Skopma Plus. Secop itu tulisannya Secopma Plus ya. Paracetamol 500 mg. Seperti ini. Ini harus resep dari dokter, saya sarankan. Ini bagus untuk kesehatan penyakit lambungnya sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika dari awal banyak kalimat-kalimat yang ambigu, kalimat-kalimat yang rancu, bahasa yang tidak teratur. Tapi sahabat-sahabat silakan dirangkai sendiri sesuai dengan pemahaman-pemahaman sahabat-sahabat, sesuai dengan tutorial atau langkah-langkah seperti yang saya sebutkan yang saya sampaikan di video ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan komen, tanyakan di kolom komen sana. Bisa lewat WA, bisa Instagram, bisa, ataupun langsung di komen-komenan di video ini, di YouTube ini. Oke? Mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.